Pada zaman dahulu kala, ketika embun pagi masih bercerita kepada daun-daun di tanah Jawa, hiduplah seorang lelaki tua yang hatinya seluas lautan. Namanya adalah Pak Sudirman, seorang ayah yang menghabiskan seluruh sisa usianya di sebuah desa kecil bernama Karanganyar. Desa ini sangat tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga menyentuh batas cakrawala. Setiap pagi kabut tipis selalu menyelimuti atap-atap rumah warga yang terbuat dari anyaman bambu dan genteng tanah liat. Angin bertiup sejuk membawa aroma tanah basah yang selalu membuat hati penduduk desa merasa damai dan sangat bersyukur atas nikmat kehidupan. Di sudut desa Karanganyar berdirilah sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi pekarangan luas dengan sumur batu di bagian belakangnya. Di sanalah Pak Sudirman tinggal sendirian merawat setiap sudut rumah itu dengan penuh kasih sayang seolah-olah bangunan itu memiliki nyawa. Tangan keriputnya tidak pernah lelah menyapu guguran daun mangga yang berserakan di halaman depan rumahnya setiap pagi hari. Bagi Pak Sudirman, rumah ini bukan sekadar tempat berteduh, melainkan sebuah kota kenangan yang menyimpan tawa dan tangis keluarganya di masa lalu. Ia selalu memastikan rumahnya tetap bersih dan rapi menyambut datangnya mentari pagi. Setiap kali selesai menyapu halaman, Pak Sudirman selalu berjalan menuju pagar kayu di depan rumahnya, lalu memandang jauh ke arah ujung jalan desa. Pandangannya selalu menyiratkan sebuah kerinduan yang sangat dalam dan tak pernah pudar oleh waktu yang terus berjalan maju meninggalkan masa lalu. Ia selalu menanti kepulangan Bima, anak laki-laki sematawayangnya yang pergi merantau ke kota besar belasan tahun silam demi mengejar cita-cita. Hati seorang ayah selalu berharap agar suatu hari nanti sosok pemuda gagah itu muncul dari balik tikungan jalan dengan senyuman hangat. Penantiannya selalu berujung pada keheningan senja yang turun perlahan menyelimuti desa. Sudirman sangat menyayangi Bima dan rela melakukan apa saja demi melihat anaknya tumbuh menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan sukses di masa depan. Penduduk desa mengetahui bahwa dahulu Sudirman sering pergi ke kota setiap bulan, dengan alasan mencari pekerjaan sampingan untuk membiayai sekolah Bima yang mahal. Mereka melihatnya sebagai sosok ayah pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meski wajahnya selalu terlihat pucat dan kelelahan setiap kali pulang dari kota. Tidak ada satupun penduduk desa yang mengetahui rahasia besar yang disembunyikan rapat-rapat oleh lelaki tua itu di balik senyum teduhnya setiap hari. Rahasia itu tersimpan diam di dalam sebuah bilik kecil di rumah tuanya di mana ia menyimpan sebuah kotak kayu usang berisi kenangan masa lalu. Sebenarnya selama 12 tahun Sudirman tidak pernah bekerja sambilan di kota, melainkan ia rutin mendatangi klinik untuk menjual darahnya demi uang. Tetes demi tetes darah yang mengalir dari tubuhnya ditukar dengan lembaran uang kertas yang kemudian dikirimkan secara rahasia untuk membiayai sekolah Bima. Ia menyembunyikan identitasnya dan membuat seolah-olah bantuan itu berasal dari sebuah yayasan amal, agar anaknya bisa fokus belajar tanpa merasa terbebani. Pengorbanan yang begitu besar itu membuat fisik Pak Sudirman semakin melemah seiring berjalannya waktu, namun semangatnya tidak pernah padam sedikit pun. Lengan keriputnya menyimpan bekas luka tusukan jarum yang tidak terhitung jumlahnya sebagai saksi bisu dari cinta seorang ayah yang tak mengharap balasan. Setiap kali ia merasa lelah atau sakit, ia hanya akan duduk di teras rumahnya membayangkan Bima, mengenakan pakaian wisuda yang sangat membanggakan hati. Bayangan itulah yang selalu menjadi obat paling mujarab bagi segala rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun hidup dalam kesendirian di desanya. Meskipun Bima sudah berhasil meraih mimpinya dan mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota, ia sangat jarang mengirimkan kabar atau surat kepada ayahnya. Pak Sudirman sering duduk di depan rumah saat malam tiba ditemani secangkir teh hangat dan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip ditiup angin. Ia menatap bintang-bintang di langit, mencoba mencari jawaban mengapa anaknya yang dulu begitu penurut kini terasa begitu jauh dan tidak terjangkau. Sesekali ia menghela napas panjang menahan rasa rindu yang menyesakkan dada. Namun ia selalu berusaha memaklumi kesibukan Bima di kota besar yang penuh tantangan. Waktu terus berlalu dan musim kemarau panjang kini mulai melanda desa Karanganyar, membuat tanah persawahan mengering dan daun-daun berjatuhan lebih cepat dari biasanya. Hawa panas yang menyengat di siang hari membuat penduduk desa lebih memilih untuk beristirahat di dalam rumah atau berteduh di bawah pohon beringin.
Pada suatu siang yang terik terdengar suara langkah kaki kuda yang menarik. Sebuah pedati kayu kecil memasuki gerbang desa Karanganyar dengan pelan. Pedati itu milik seorang pedagang kain keliling yang sering berkelana dari satu desa ke desa lainnya membawa berbagai macam barang dagangan dari kota. Pedagang kain keliling itu bernama Saudagar Tirto, seorang pria parubaya yang ramah dan selalu membawa cerita-cerita menarik dari berbagai daerah. Ia menghentikan pedatinya tepat di depan rumah Pak Sudirman untuk berteduh sejenak di bawah pohon mangga yang rindang sambil menawarkan barang dagangannya. Sudirman yang sedang duduk menganyam tikar pandan di teras rumah, segera menyambut kedatangan pedagang itu dengan senyuman hangat dan mempersilakannya duduk beristirahat. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan segelas air putih dingin dari kendi tanah liat yang selalu menyegarkan tenggorokan siapapun yang meminumnya. Saudagar Tirto menerima gelas tanah liat itu dengan perasaan sangat berterima kasih, lalu meminum airnya hingga tandas untuk meredakan rasa haus yang menyiksa. Sambil mengusap keringat di dahinya, ia mulai bercerita tentang hiruk-pikuk kota besar yang baru saja ia kunjungi beberapa minggu yang lalu. Sudirman mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian karena setiap kabar dari kota selalu menumbuhkan secercah harapan di hatinya tentang keberadaan Bima sang anak. Ia bertanya dengan suara gemetar apakah pedagang itu pernah melihat atau mendengar kabar tentang seorang pemuda cerdas bernama Bima di kota besar tersebut. Saudagar Tirto terdiam sejenak mencoba mengingat-ingat ribuan wajah yang pernah ia temui selama berjualan kain keliling di pusat kota yang sangat padat itu. Tiba-tiba matanya berbinar dan ia menatap wajah Pak Sudirman dengan penuh selidik seolah-olah menemukan kemiripan yang sangat mencolok di antara kerutan wajahnya. Ia berkata bahwa ia memang melihat seorang pria muda yang sangat sukses dan kaya raya di kota yang wajahnya benar-benar mirip dengan Sudirman. Pria muda itu dikenal sebagai saudagar sukses yang memiliki bisnis besar dan rumah mewah serta dihormati oleh banyak kalangan pejabat dan orang penting. Mendengar hal itu jantung Pak Sudirman berdebar kencang dan matanya berkaca-kaca dipenuhi oleh perasaan bangga yang membuncah memenuhi rongga dadanya. Saat itu juga, ia tersenyum lebar dan mengucap syukur kepada Sang Pencipta, karena doa-doanya selama ini telah dikabulkan dan pengorbanannya membuahkan hasil yang luar biasa. Anak yang dibesarkannya dengan tetesan darah kini telah menjelma menjadi orang hebat yang dihormati di kota besar persis seperti yang selalu ia impikan dahulu. Ia tidak sabar untuk menceritakan kabar bahagia ini kepada Mbah Karyo tetua desa yang merupakan sahabat terdekatnya sejak masih muda belia. Namun senyuman di wajah Pak Sudirman perlahan memudar ketika ia melihat raut wajah Saudagar Tirto yang tiba-tiba berubah menjadi muram dan sedikit ragu. Pedagang kain itu berdeham pelan seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, dan ia merasa tidak enak hati untuk melanjutkan cerita tersebut kepadanya. Sudirman yang peka terhadap perubahan sikap tamunya, segera mendesak Saudagar Tirto untuk menceritakan semuanya, tanpa ada satupun kebenaran yang ditutup-tutupi dari telinganya. Dengan suara yang pelan dan hati-hati, Saudagar Tirto akhirnya melanjutkan ceritanya menyampaikan sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah terbayangkan oleh ayah tua itu. Saudagar Tirto menceritakan bahwa meskipun pria muda bernama Bima itu sangat sukses dan kaya raya, ada sebuah keanehan yang selalu menjadi bahan perbincangan. Dalam setiap pertemuan besar dan pesta mewah, Bima selalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemuda malang yang lahir dan tumbuh besar sebagai yatim piatu. Ia selalu bercerita kepada rekan bisnisnya bahwa ia tidak memiliki orang tua maupun kerabat dan berjuang sendirian dari nol untuk mencapai kesuksesannya saat ini. Cerita itu sangat mengharukan hingga membuat banyak orang bersimpati padanya, tanpa mengetahui kebenaran tentang sosok ayah tua yang setia menunggu di desa. Mendengar kata-kata pedagang keliling itu dunia Pak Sudirman seakan-akan runtuh, seketika menimpa kepalanya dan menghancurkan semua kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Tangannya yang keriput gemetar hebat hingga anyaman tikar pandan yang sedang dipegangnya jatuh berserakan ke lantai tanah, teras rumahnya yang dingin dan berdebu. Ia tidak percaya bahwa anak kandung yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan darah rela menyangkal keberadaannya hanya demi gengsi di hadapan orang. Sudirman mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Saudagar Tirto salah orang, atau salah mendengar kabar angin yang beredar di kota besar yang penuh kebohongan.
Namun saudagar Tirto meyakinkan Sudirman bahwa pria itu memang Bima karena ia pernah melihat Bima menerima penghargaan dengan nama lengkap yang terpampang jelas. Pedagang itu juga menambahkan bahwa Bima kini telah menikah dengan seorang wanita cantik dari keluarga terpandang di kota yang memiliki nama Nyonya Ratih. Pernikahan itu digelar dengan sangat mewah dan megah, namun tidak ada satupun perwakilan keluarga dari pihak mempelai pria yang hadir di acara tersebut. Hal itu semakin menguatkan cerita bohong Bima, bahwa ia adalah sebatang kara yang tidak memiliki masa lalu selain perjuangan kerasnya di jalanan kota. Saudagar Tirto meminta maaf berkali-kali kepada Pak Sudirman, karena telah membawa kabar yang melukai hatinya, dan membuat suasana siang itu menjadi sangat canggung. Ia segera membereskan barang dagangannya, dan pamit undur diri meninggalkan Sudirman yang masih duduk mematung di teras rumahnya dengan pandangan mata yang kosong. Suara roda pedati yang menjauh seolah-olah membawa pergi seluruh sisa kekuatan yang dimiliki oleh lelaki tua itu untuk menghadapi sisa hari-harinya yang sepi. Angin siang yang berhembus kencang menerbangkan debu-debu di halaman, namun tidak mampu menyapu kesedihan yang kini bersarang kuat di dalam dada Bapak Sudirman. Sepanjang sore itu Pak Sudirman tidak beranjak dari tempat duduknya di teras rumah, membiarkan matahari perlahan turun, dan menyembunyikan sinarnya di ufuk barat. Pikirannya melayang jauh kembali ke masa-masa di mana Bima masih kecil berlarian di halaman rumah mengejar ayam jago dengan tawa riang gembira. Ia mengingat betapa Bima menangis memeluknya ketika terjatuh dari pohon mangga, dan ia dengan penuh kelembutan mengobati luka di lutut anak kesayangannya itu. Kenangan manis itu kini terasa seperti pisau tajam yang menyayat hatinya, menyisakan perih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata oleh seorang ayah tua. Malam pun tiba menyelimuti desa Karanganyar dengan kegelapan yang pekat diiringi suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari semak-semak di sekitar pekarangan rumah tua. Pak Sudirman beranjak masuk ke dalam rumah menyalakan lampu minyak, dengan tangan yang masih gemetar memikirkan kabar buruk yang baru saja ia dengar. Ia berjalan gontai menuju bilik kecil di sudut rumah, membuka perlahan pintu kayunya yang berderit nyaring memecah keheningan malam yang terasa semakin mencekam hatinya. Di dalam ruangan itu ia berlutut di depan kotak kayu usangnya mengusap debu di permukaannya dengan perasaan campur aduk antara rindu kecewa dan kesedihan. Secara perlahan ia membuka tutup kotak kayu itu, dan menatap tumpukan kartu catatan medis dari klinik donor darah yang telah menguning dimakan usia. Kartu-kartu itu adalah bukti bisu dari pengorbanannya selama belasan tahun menguras tenaga dan darah demi melihat anaknya berhasil memakai seragam sekolah yang bagus. Di samping kartu itu terlipat rapi sebuah seragam sekolah dasar yang dulu sering dipakai Bima yang kini sudah lusuh dan kehilangan warna aslinya. Sudirman memegang seragam itu erat-erat, mendekatkannya ke dadanya, dan air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah membasahi pipinya yang keriput dan sangat kusam. Dalam isak tangisnya yang tertahan, Pak Sudirman berbisik kepada malam mempertanyakan apakah kasih sayang seorang ayah bisa memudar hanya karena gemerlapnya harta kota. Ia tidak pernah meminta anaknya untuk membalas budi atau mengembalikan semua uang yang telah ia berikan dari hasil menjual darahnya selama bertahun-tahun. Ia hanya ingin diakui sebagai ayah, ingin melihat anaknya pulang dan duduk bersamanya di teras rumah menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Namun ternyata harapan sederhana itu terlalu mahal untuk diwujudkan oleh seorang anak yang telah dibutakan oleh kesombongan duniawi dan melupakan akar tempatnya berasal. Menjelang tengah malam Sudirman akhirnya bisa menenangkan dirinya. Perlahan ia menyimpan kembali seragam dan kartu-kartu itu ke dalam kotak kayu dengan sangat hati-hati. Ia menutup kotak itu dan menguncinya rapat-rapat seolah-olah ingin menyembunyikan rasa sakitnya dari dunia luar dan tidak membiarkan siapapun melihat titik kelemahannya. Lelaki tua itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan marah atau mendendam kepada Bima, betapapun menyakitkan kenyataan yang harus dihadapinya saat ini. Ia percaya bahwa darah yang mengalir di tubuh anaknya tidak akan pernah bisa berbohong, dan suatu saat nanti kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Keesokan paginya matahari terbit menyinari desa Karanganyar, membawa kehangatan yang mengusir embun dingin di dedaunan dan membangunkan penduduk desa dari tidur lelap mereka. Pak Sudirman kembali melakukan rutinitasnya, menyapu halaman rumah dengan sapu lidi, mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk yang sempat menghantuinya sepanjang malam yang panjang.
Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bima mungkin memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus menyembunyikan identitas aslinya di kota besar yang penuh persaingan ketat. Sang ayah tetap teguh berdiri menjaga rumah tua yang menyimpan sejuta kenangan, berharap suatu keajaiban akan membawa anaknya pulang ke pelukannya dengan bahagia. Di warung kopi desa beberapa warga mulai berkumpul membicarakan kabar kedatangan saudagar Tirto kemarin yang membawa berita tentang kesuksesan seorang pemuda asal desa. Kabar burung itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, meski belum ada yang berani menanyakannya langsung kepada Pak Sudirman yang dikenal sangat pendiam. Beberapa orang merasa iri dengan kesuksesan yang diraih Bima, sementara yang lainnya merasa heran mengapa pemuda itu tidak pernah sekalipun pulang menjenguk bapaknya. Desas-desus mulai merambat bagaikan api liar di musim kemarau, menciptakan suasana yang penuh dengan rasa penasaran dan tanda tanya di benak seluruh warga desa. Meskipun desas-desus terus berhembus kencang di luar pagar rumahnya, Pak Sudirman tetap memilih untuk diam dan melanjutkan kehidupannya yang sederhana dengan penuh ketenangan. Ia percaya bahwa sebuah rahasia tidak akan selamanya terkubur dalam kegelapan, dan waktu perlahan akan menjawab semua keraguan yang kini menyelimuti hati penduduk desa. Sore itu ia kembali berdiri di dekat pagar kayu menatap jauh ke ujung jalan desa dengan secercah harapan yang masih menyala di dalam sanubarinya. Ia menanti dan terus menanti dalam diam, membiarkan angin sore mengusap wajahnya yang lelah, membawa doa-doa tulus seorang ayah menuju keabadian langit sore. Suasana tenang di desa Karanganyar yang biasanya hanya diisi kicau burung tiba-tiba pecah oleh suara deru mesin kendaraan bermotor. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan membelah jalanan tanah desa, yang berdebu meninggalkan kepulan asap tebal di belakangnya. Para petani yang sedang beristirahat di pinggir sawah menghentikan aktivitas mereka untuk menatap takjub pada pemandangan yang sangat langka tersebut. Kendaraan roda 4 yang tampak sangat mahal itu perlahan bergerak menyusuri jalan utama desa, membuat ayam-ayam berlarian mencari tempat aman. Mobil mewah itu akhirnya berhenti tepat di depan pekarangan rumah kayu milik Pak Sudirman yang sedang sibuk menyapu daun kering. Suara decit rem dan deru mesin yang halus membuat lelaki tua itu menghentikan ayunan sapu lidinya lalu menatap penuh keheranan. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang ketika melihat pintu mobil yang tebal itu perlahan terbuka memunculkan sosok pria berpakaian sangat rapi. Ia mengucek matanya yang sudah mulai rabun untuk memastikan bahwa penglihatannya tidak salah menangkap bayangan sosok pemuda yang sangat dirindukannya. Pemuda itu melangkah keluar dari dalam mobil mengenakan setelan jas abu-abu mahal yang sangat kontras dengan pemandangan desa yang sederhana. Wajahnya tampak bersih dan terawat. Namun garis wajahnya tidak bisa menipu mata seorang ayah yang telah membesarkannya dengan penuh penderitaan. Pak Sudirman langsung mengenali pemuda itu sebagai Bima, anak kandungnya yang telah pergi merantau belasan tahun silam tanpa pernah pulang. Sapu lidi di tangannya jatuh begitu saja ke tanah menyisakan getaran hebat di sekujur tubuh rentanya yang dipenuhi rasa haru. Belum sempat Pak Sudirman melangkah maju, seorang wanita muda yang sangat cantik ikut turun dari pintu mobil di sisi lainnya. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah muda dengan perhiasan emas yang berkilauan menyilaukan mata siapapun yang melihat penampilannya. Wajahnya dipoles riasan tebal, namun ekspresinya menyiratkan rasa jijik yang sangat jelas saat matanya menyapu sekeliling pekarangan rumah yang berdebu. Ia mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah-olah udara desa yang segar itu penuh dengan bau busuk yang tidak bisa ditoleransi. Melihat anaknya pulang, Pak Sudirman segera berlari kecil menghampiri Bima dengan kedua lengan terbuka lebar, siap memberikan pelukan kerinduan terdalam. Air mata bahagia mengalir deras membasahi pipinya yang keriput seraya bibirnya bergetar memanggil nama anak kesayangannya itu dengan suara parau. Namun betapa hancur hatinya ketika Bima justru melangkah mundur dengan tergesa-gesa seakan menghindari sentuhan dari tangan ayahnya yang kasar berdebu. Wajah pemuda itu tampak tegang dan dingin, sama sekali tidak memancarkan rasa rindu atau bahagia melihat ayah kandungnya masih hidup. Wanita cantik bernama Rati itu menatap tajam ke arah Pak Sudirman dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ia mencengkeram lengan suaminya kuat-kuat, lalu mengeluh dengan suara yang cukup keras tentang betapa kotor dan kumuhnya tempat tinggal tersebut. Rati berkata bahwa ia tidak sudi menginjakkan kakinya yang memakai sepatu hak tinggi mahal di atas tanah pekarangan yang becek.
Ia juga mengeluhkan hawa panas yang menyengat kulitnya menuntut agar mereka segera menyelesaikan urusan di gubuk reot ini secepat mungkin. Pak Sudirman terdiam kaku mendengar ucapan kasar wanita itu. Namun ia tetap berharap Bima akan membela, atau setidaknya menenangkannya perlahan. Harapan itu hancur berkeping-keping saat Bima justru menatap ayahnya dengan tatapan asing, dan menyuruhnya menyingkir agar tidak mengotori pakaian istrinya. Bima mengatakan bahwa mereka baru saja menempuh perjalanan jauh dari kota dan sangat kelelahan sehingga tidak punya waktu untuk drama. Tidak ada ciuman tangan, tidak ada pelukan hangat, hanya kata-kata dingin yang meluncur dari mulut anak yang dibesarkannya dengan darah. Dengan langkah berat dan dada yang terasa sesak, Pak Sudirman mundur perlahan memberikan jalan kepada anak dan menantunya untuk lewat. Bima menggandeng tangan Ratih berjalan hati-hati menghindari genangan air kecil di halaman menuju teras depan rumah kayu yang tampak rapuh. Ia menyuruh ayahnya dengan nada memerintah untuk segera menggelar tikar yang paling bersih agar istrinya bisa duduk tanpa menodai gaunnya. Ayah tua itu hanya bisa mengangguk pelan menuruti perintah anaknya dengan tangan gemetar mengambil tikar pandan terbaik yang ia miliki. Mereka berdua akhirnya duduk di teras depan sementara sang ayah berdiri canggung di sudut ruangan tidak tahu harus berbuat apa. Ratih terus-menerus mengipasi wajahnya dengan selembar sapu tangan sutra, memandang jijik pada dinding anyaman bambu yang sudah mulai berlubang. Ia berbisik kepada Bima mempertanyakan mengapa mereka harus datang ke tempat memuakan ini padahal urusan mereka bisa diselesaikan lewat utusan. Bima hanya menjawab singkat menyuruh istrinya bersabar sedikit lagi, karena ada hal penting yang harus ia ambil secara langsung hari ini. Rasa perih kembali menyayat hati Pak Sudirman mendengar percakapan lirih mereka yang seolah menganggap dirinya tidak ada di tempat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan yang ia mimpikan setiap malam selama belasan tahun akan menjadi seburuk dan sedingin ini. Anaknya benar-benar telah berubah menjadi sosok orang asing yang kejam, tidak menyisakan sedikit pun kelembutan Bima kecil yang ia kenal. Untuk menyembunyikan air matanya yang mulai menetes, ayah tua itu segera berbalik badan dan melangkah gontai menuju dapur di belakang. Di dapur yang gelap dan penuh jelaga, Pak Sudirman sibuk menjerang air panas untuk menyeduhkan teh melati terbaik bagi tamunya. Tangannya yang gemetar menuangkan teh ke dalam 3 cangkir porselen kusam yang selalu ia simpan rapi di dalam lemari kayu. Ia membawa nampan berisi cangkir teh itu kembali ke teras dengan senyum. Dipaksakan berharap minuman hangat ini bisa mencairkan suasana. Namun Ratih langsung menolak dengan nada ketus mengatakan bahwa ia tidak berani meminum air dari gelas kotor yang tidak higienis. Bima bahkan tidak menyentuh cangkir tehnya sama sekali, ia hanya menyuruh ayahnya membawa kembali minuman murahan itu ke dalam dapur. Sementara itu, kedatangan mobil mewah yang mencolok mulai menarik perhatian para tetangga yang berbondong-bondong mengintip dari balik pagar tanaman hias. Mereka melihat dengan jelas bagaimana Pak Sudirman diperlakukan layaknya seorang pembantu rendahan oleh pemuda kaya, yang ternyata adalah anak kandungnya. Pemandangan menyedihkan itu membuat banyak warga desa merasa iba sekaligus marah melihat betapa angkuhnya sepasang suami istri dari kota tersebut. Berita tentang kepulangan anak Pak Sudirman yang bertingkah sombong segera menyebar cepat ke seluruh penjuru desa bagaikan angin puting beliung. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sumur umum mulai berbisik-bisik membicarakan pakaian mewah, Ratih, dan betapa kejamnya sikap Bima tadi. Para bapak yang sedang menikmati kopi di warung pojok desa juga ikut geleng-geleng kepala menyayangkan hilangnya sopan santun pemuda itu. Mereka semua tahu betapa kerasnya Pak Sudirman berjuang merawat Bima sejak kecil, namun balasan yang didapat sungguh tidak masuk akal. Beberapa warga yang memiliki keberanian lebih mencoba mendekati pagar rumah untuk menyapa Bima dan menanyakan kabarnya setelah sekian lama merantau. Mereka tersenyum ramah mengucapkan selamat datang kembali ke desa, namun sapaan tulus itu hanya dibalas dengan tatapan dingin penuh keangkuhan. Bima bahkan tidak sudi menjawab sapaan mereka, ia hanya mengibaskan tangannya mengusir para warga layaknya sedang mengusir sekawanan lalat pengganggu. Sikap tidak hormat itu membuat warga desa yang berniat baik terpaksa mundur dengan perasaan kesal dan harga diri yang terluka. Melihat tetangganya diperlakukan buruk, Pak Sudirman merasa sangat malu dan bersalah, hingga wajahnya tertunduk dalam tidak berani menatap siapapun.
Ia memberikan isyarat permintaan maaf melalui sorot matanya yang sayu kepada para tetangga, memohon agar mereka memaklumi kelakuan anak semata wayangnya. Warga desa yang sangat menghormati bapak tua itu akhirnya mengerti dan memilih membubarkan diri meninggalkan pekarangan rumah dengan langkah gontai. Mereka mengutuk dalam hati melihat bagaimana harta benda ternyata bisa membutakan mata dan menghilangkan adab seseorang terhadap orang tuanya sendiri. Sore itu berjalan dengan sangat lambat dan terasa mencekik leher Pak Sudirman yang terus-menerus berdiri melayani kebutuhan anak menantunya. Ratih tidak henti-hentinya mengeluhkan gigitan nyamuk desa yang ganas dan udara sore yang menurutnya penuh dengan debu penyakit menular berbahaya. Bima pun tampak sibuk menelepon rekan bisnisnya di kota, berbicara dengan nada tinggi memamerkan proyek besar yang sedang ia tangani. Tidak ada satupun pertanyaan tentang kesehatan ayahnya, atau bagaimana lelaki tua itu bertahan hidup sendirian selama belasan tahun ini. Ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, Ratih menarik lengan suaminya dan berbisik mendesak agar mereka tidak menginap lama. Wanita itu menegaskan bahwa ia tidak akan sudi tidur di atas kasur kapuk usang yang pasti penuh dengan kutu busuk. Bima menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan menginap 1 malam demi menyelesaikan urusan surat menyurat yang sangat penting besok. Percakapan lirih itu tanpa sengaja terdengar oleh telinga Pak Sudirman yang sedang menyapu halaman samping, membuat hatinya kembali terasa perih. Menjelang waktu makan malam, Pak Sudirman menyalakan tungku kayu api bersusah payah memasak sayur lodeh kesukaan Bima di masa kecil. Ia menghabiskan sisa uang simpanannya untuk membeli sepotong tempe dan ikan asin demi menyajikan hidangan istimewa menyambut kepulangan anak tercinta. Setelah makanan siap, ia menyajikannya dengan rapi di atas meja kayu tua, mengundang anak dan menantunya untuk makan malam bersama. Namun Bima dan istrinya menolak keras, beralasan bahwa mereka telah membawa makanan kaleng impor dari kota yang lebih terjamin kebersihannya. Penolakan itu menjadi pukulan kesekian kalinya yang harus diterima oleh hati rapuh Pak Sudirman di hari yang sangat melelahkan ini. Lelaki tua itu akhirnya duduk sendirian di sudut dapur yang remang-remang menyuap nasi dengan sayur lodeh yang kini terasa hambar. Setiap kali ia mengunyah makanan, air matanya menetes pelan jatuh ke dalam piring seng, menambah rasa asin pada lauk sederhananya. Rumah kayunya yang selama ini terasa hangat oleh kenangan kini mendadak berubah menjadi tempat paling dingin dan sepi di dunia. Malam pun semakin larut dan suara jangkrik mulai bersahut-sahutan di luar rumah menciptakan melodi kesedihan yang menemani malam Pak Sudirman. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari arah pintu belakang dapur, disusul munculnya bayangan Mbah Karyo, tetua desa yang mengenakan sarung usang. Pria parubaya itu masuk dengan mengendap-endap, sengaja tidak melewati pintu depan agar tidak mengganggu sepasang tamu sombong dari kota. Ia mendapati sahabat lamanya sedang duduk melamun menatap sisa kayu bakar yang mulai padam di dalam tungku dengan tatapan kosong. Mbah Karyo segera menarik sebuah kursi kayu kecil dan duduk tepat di sebelah sahabatnya, menepuk pundak rentanya dengan sangat lembut. Ia bisa melihat dengan jelas mata Pak Sudirman yang bengkak dan merah menyeratkan lautan kesedihan yang tak sanggup lagi dibendung. Tanpa banyak bertanya, Mbah Karyo menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas seng, lalu menyodorkannya ke hadapan Pak Sudirman. Kehadiran sahabat sejati di saat-saat paling berat ini memberikan sedikit ketenangan bagi hati ayah tua yang sedang hancur lebur itu. Mbah Karyo menghela napas panjang sebelum mulai berbicara dengan suara beratnya yang penuh kebijaksanaan dan syarat akan makna kehidupan mendalam. Ia menatap lekat mata sahabatnya, lalu berkata bahwa angin kota terkadang membawa debu yang membutakan mata hati. Bersabarlah Sudirman, biarkan waktu yang membersihkannya. Kata-kata nasihat itu diucapkan dengan ritme yang pelan, namun sangat tegas menyusup masuk ke relung jiwa Pak Sudirman yang bimbang. Nasihat pendek dari tetua desa itu seolah menjadi pelita kecil yang menerangi jalan gelap di tengah badai keputusasaan sang ayah. Mendengar petua bijak dari Mbah Karyo, tangis Pak Sudirman akhirnya pecah meski ia berusaha keras meredam suaranya dengan kedua tangan. Ia mengangguk pelan menerima nasihat sahabatnya itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bima hanyalah sedang tersesat dalam labirin kesombongan dunia fana. Ia berjanji akan terus bersabar menunggu hingga debu yang membutakan mata hati anaknya tersapu bersih oleh kebenaran yang akan terungkap. Meskipun hatinya terluka parah, ia tidak akan pernah menyerah untuk mengembalikan kesadaran anak kandung yang pernah ia besarkan dengan darah.
Setelah melihat sahabatnya sedikit lebih tenang, Mbah Karyo pamit undur diri kembali ke rumahnya menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Ia mengingatkan Pak Sudirman untuk banyak berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta yang Maha Mengetahui setiap isi hati manusia. Kepergian Mbah Karyo meninggalkan ketenangan yang aneh di dalam dada Sudirman, membuatnya merasa lebih kuat menghadapi hari esok yang misterius. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin dari tempayan menghapus sisa air mata, lalu bersiap untuk beristirahat menutup hari yang panjang. Malam itu Pak Sudirman terpaksa menggelar tikar tipis di lantai tanah dapur, karena kamar satu-satunya telah dikuasai oleh anak menantunya. Udara malam yang dingin menusuk tulang tuanya, namun ia menahan rasa menggigil itu dengan balutan sarung lusuh peninggalan masa mudanya. Sambil menatap langit-langit atap yang berlubang, ia memikirkan rencana Bima yang mengatakan ada urusan surat penting yang harus diselesaikan besok. Rasa curiga mulai tumbuh di benaknya, namun ia memilih memejamkan mata, membiarkan kegelapan malam mengambil alih seluruh kesedihan dan kelelahannya. Pagi hari menyapa desa Karanganyar dengan sinar matahari yang menembus celah dinding bambu dapur tempat Bapak Sudirman tidur beralaskan tikar tipis. Tubuh rentanya terasa kaku dan pegal akibat udara malam yang dingin, namun ia segera bangkit untuk memulai aktivitas pagi yang biasa. Ia berjalan perlahan menuju sumur, menimba air dengan tangan gemetar, lalu mencuci wajahnya yang kuyu, agar terlihat lebih segar dan bertenaga. Sambil mengeringkan wajahnya menggunakan handuk kecil usang, ia mendengar suara langkah kaki dari arah ruang depan yang menandakan anak menantunya bangun. Lelaki tua itu segera menyiapkan air panas dan singkong rebus, berharap sarapan sederhana ini bisa menghangatkan perut Bima dan istrinya Ratih. Saat ia melangkah membawa nampan menuju ruang tamu, ia terkejut melihat Bima sedang berbicara di telepon dengan nada sangat serius. Pemuda itu menyebutkan tentang rencana kedatangan beberapa tamu penting dari kota pada siang hari nanti untuk membahas sebuah kesepakatan besar. Bima memerintahkan ayahnya dengan nada kasar untuk segera membersihkan seluruh ruangan dan tidak berkeliaran saat tamu-tamunya datang berkunjung nanti siang. Hati Bapak Sudirman berdesir pelan mendengar nada bicara anaknya yang terdengar seperti seorang majikan yang sedang memerintah budak suruhannya yang rendah. Namun rasa cinta yang begitu besar membuatnya mengabaikan rasa sakit itu, dan segera melaksanakan perintah Bima dengan sepenuh hati yang tulus. Ia mengambil sapu dan kain lap mulai membersihkan setiap sudut rumah kayunya yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba sisa semalam. Ia ingin memastikan rumah peninggalan leluhur ini terlihat layak dan terhormat di mata tamu-tamu penting yang akan datang dari kota. Sementara Bapak Sudirman sibuk membersihkan rumah, Ratih duduk santai di teras depan, sambil terus mengipasi wajahnya, mengeluhkan cuaca desa yang panas. Wanita angkuh itu sesekali meneriaki ayah mertuanya menyuruhnya menyapu lebih bersih, seolah-olah lelaki tua itu tidak becus melakukan pekerjaan apapun. Para tetangga yang melewati jalan depan rumah hanya bisa menahan napas, menahan amarah, melihat betapa kasarnya perlakuan wanita kota tersebut. Namun mereka tidak berani ikut campur karena menghormati Bapak Sudirman yang selalu meminta warga untuk bersabar menghadapi kelakuan anak dan menantunya. Menjelang siang hari, persiapan telah selesai dilakukan oleh tangan keriput Bapak Sudirman yang kini gemetar karena kelelahan membersihkan rumah sendirian. Ia merebus air pandan dan menyeduh teh terbaik yang ia miliki, menyusunnya rapi di atas nampan kayu untuk menyambut kedatangan tamu. Bima sudah berganti pakaian mengenakan kemeja sutra mahal yang mengkilap, sementara Ratih merias wajahnya dengan tebal, seolah bersiap menghadiri pesta besar. Suasana rumah tua yang biasanya sepi kini terasa tegang, dipenuhi ambisi dan rencana rahasia yang tidak diketahui oleh bapak tua itu. Tepat saat matahari berada di puncak langit, dua buah mobil mewah berwarna perak memasuki pelataran rumah Bapak Sudirman dengan suara menderu. Debu tebal beterbangan menutupi pandangan saat beberapa pria berpakaian rapi dan berwajah serius turun dari kendaraan mahal tersebut dengan langkah tegap. Bima segera berlari keluar, menyambut mereka dengan senyum lebar dan jabat tangan yang sangat erat menunjukkan betapa pentingnya tamu-tamu tersebut. Ia mempersilakan para pria berdasi itu masuk ke dalam rumah kayunya yang sederhana, membiarkan ayahnya mengawasi dari kejauhan dengan perasaan cemas. Para tamu dari kota itu duduk melingkar di atas tikar pandan yang telah disiapkan di ruang tamu sambil membuka tas kerja.
Mereka mengeluarkan lembaran-lembaran kertas penuh dengan tulisan dan gambar denah lokasi yang membuat Bapak Sudirman mengerutkan dahinya kebingungan dari dapur. Ia mencoba menajamkan pendengarannya dari balik tirai bambu yang membatasi dapur dan ruang tamu demi menangkap percakapan penting yang sedang berlangsung. Suara tawa sesekali terdengar diselingi pembicaraan serius mengenai nominal uang yang sangat besar dan rencana perobohan bangunan di masa depan nanti. Telinga bapak tua itu menangkap kata-kata yang sangat menyakitkan dari mulut Bima yang menjelaskan rencana penjualan tanah pekarangan rumahnya. Bima dengan bangga mengatakan kepada rekan bisnisnya bahwa tanah luas ini sangat strategis untuk dibangun gudang penyimpanan barang dagangan perusahaannya. Ia berjanji akan menyerahkan surat tanah asli secepatnya setelah urusan administrasi dengan pihak balai desa diselesaikan pada hari itu juga. Lelaki tua itu terkesiap menahan napas menyadari bahwa kepulangan anak tunggalnya bukan didasari rindu, melainkan ketamakan untuk merampas harta peninggalan keluarga. Rasa kecewa yang amat besar menjalar ke seluruh aliran darah Bapak Sudirman, membuat lututnya terasa lemas tak sanggup menopang berat badannya. Rumah kayu ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum istrinya yang paling berharga, tempat di mana ia mengukir kenangan indah membesarkan Bima. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak yang dulu ia timang dengan penuh cinta kini tega merencanakan pengusiran ayahnya sendiri demi uang. Namun ia berusaha keras menahan gejolak di dadanya, mengusap air mata yang menggenang di sudut matanya agar tidak jatuh membasahi lantai. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, bapak tua itu tetap menjalankan kewajibannya sebagai tuan rumah yang baik dan sangat memuliakan tamu-tamunya. Ia mengangkat nampan, berisi cangkir-cangkir teh hangat, melangkah perlahan keluar dari dapur menuju ruang tamu, dengan kepala yang sedikit menunduk. Tangan kasarnya dengan sangat hati-hati meletakkan cangkir porselen kusam itu di hadapan para pria berdasi yang sedang sibuk berdiskusi serius. Ia mencoba tersenyum ramah, meskipun senyuman itu terasa sangat kaku dan menyakitkan di tengah situasi yang mengancam ketenangan masa tuanya ini. Salah seorang tamu yang bertubuh gemuk dan memakai kacamata tebal menatap Bapak Sudirman dengan pandangan penuh selidik dari ujung kepala kaki. Pria itu menunjuk ke arah lelaki tua yang berpakaian lusuh tersebut, lalu bertanya kepada Bima tentang identitas sosok misterius di hadapannya. Tamu itu bertanya apakah bapak tua ini adalah keluarga dekat atau mungkin kerabat yang menjaga rumah peninggalan di desa kelahirannya ini. Ruangan itu mendadak hening menunggu jawaban dari mulut Bima, sementara Bapak Sudirman berdiri mematung penuh harap menanti pengakuan anak kandungnya. Harapan kecil yang masih tersisa di sudut hati Bapak Sudirman seketika hancur lebur tanpa sisa mendengar kebohongan kejam keluar dari Bima. Pemuda itu tertawa sumbang lalu dengan suara lantang mengatakan bahwa lelaki tua di depannya hanyalah mantan tukang kebun miskin yang berguna. Bima berbohong mengatakan bahwa ia adalah yatim piatu yang sukses berjuang sendiri dan menampung bapak tua itu semata-mata karena kasihan. Ratih ikut menimpali dengan nada merendahkan membenarkan ucapan suaminya bahwa pembantu tua itu sangat lamban dan sering membuat mereka merasa repot. Dunia Bapak Sudirman seakan runtuh seketika tertimpa bongkahan batu besar yang menghancurkan seluruh sisa kekuatan yang bersemayam di dalam jiwa rentanya. Pengingkaran statusnya sebagai seorang ayah kandung di depan banyak orang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah atau harta benda apapun. Ia menatap wajah Bima mencari setitik rasa bersalah di mata pemuda itu, namun ia hanya menemukan dinding kesombongan yang sangat tebal. Ia memejamkan mata membiarkan rasa sakit itu mengiris-ngiris jantungnya, menelan semua kepahitan hidup yang ditorehkan oleh anak yang sangat disayanginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun bapak tua itu menundukkan badannya dalam-dalam, lalu melangkah mundur meninggalkan ruang tamu dengan langkah gontai. Ia berjalan kembali menuju dapur yang gelap mengabaikan suara tawa meremehkan dari para tamu yang terus membicarakan rencana besar bisnis mereka. Ia duduk di atas kursi kayu reyot, menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya yang kasar, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain meratapi nasib buruk yang menimpanya di ujung usia senjanya yang seharusnya penuh kedamaian. Di ruang tamu kesepakatan jahat itu terus berlanjut tanpa memperdulikan perasaan lelaki tua yang sedang menangis diam-diam di belakang rumah.
Bima dan rekan bisnisnya berencana akan mengundang kepala desa untuk menyaksikan penandatanganan penyerahan hak tanah secara resmi pada keesokan paginya. Mereka juga berencana mengundang beberapa warga desa sebagai saksi, agar proses pemindahan tangan harta warisan itu terlihat sah dan tak terbantahkan. Rencana licik itu disusun dengan sangat rapi, menunjukkan betapa Bima telah berubah menjadi sosok pebisnis licik yang menghalalkan segala cara. Menjelang sore hari, para tamu penting dari kota itu akhirnya pamit undur diri kembali ke mobil mewah mereka dengan wajah puas. Bima mengantarkan mereka hingga ke depan pagar, melambaikan tangan dengan senyum kemenangan seolah-olah ia telah berhasil menaklukkan dunia hari ini. Rati memeluk suaminya dengan bangga, memuji kecerdasan Bima yang mampu menyelesaikan urusan tanah warisan ini dengan sangat cepat tanpa banyak masalah. Mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib bapak tua yang akan segera terusir dari satu-satunya tempat bernaung di muka bumi. Setelah mobil tamu-tamu itu menjauh meninggalkan desa Karanganyar, suasana rumah kembali menjadi sepi, menyisakan aura dingin yang sangat menusuk tulang. Bima melangkah masuk ke dalam rumah dengan angkuh, meneriakkan nama ayahnya, menyuruh lelaki tua itu segera menyiapkan makan malam yang enak. Ia bertingkah seolah-olah tidak ada kejadian menyakitkan yang baru saja terjadi, menganggap kebohongannya di depan tamu adalah hal yang wajar. Sikap tidak peduli itu semakin menebalkan luka di hati Bapak Sudirman yang diam-diam sedang memasak nasi di dekat tungku api. Malam itu Bapak Sudirman hanya menyajikan makanan di atas meja kayu tanpa berani menatap wajah anak dan menantunya yang sedang makan. Ia kembali menyendiri di sudut dapur, mengunyah sisa singkong rebus paginya yang sudah terasa keras dan dingin di dalam kerongkongannya. Suara tawa Bima dan Rati dari ruang depan terdengar begitu menyakitkan, seolah-olah menertawakan kebodohan seorang ayah yang rela berkorban segalanya. Bapak tua itu menyadari bahwa kesabarannya selama ini ternyata hanya dimanfaatkan oleh anaknya untuk terus menginjak-injak harga diri dan kehormatannya. Saat jam dinding tua menunjukkan pukul 10 malam, seluruh penghuni rumah telah terlelap dalam tidur, menyisakan keheningan malam yang sangat pekat. Bapak Sudirman bangkit dari tikarnya, menyalakan lampu minyak kecil dan berjalan perlahan menuju bilik sempit tempat ia menyimpan barang-barang lamanya. Ia menutup pintu kayu itu dengan sangat pelan, agar suara derit engselnya tidak membangunkan anak menantunya yang tidur di kamar utama. Di dalam ruangan sempit bercahaya redup itu, ia duduk bersila menatap sebuah kotak kayu usang yang menyimpan kunci kebenaran masa lalunya. Tangan kasarnya yang dihiasi keriput dalam perlahan membuka gembok berkarat yang mengunci kotak kayu tersebut selama bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh. Ia mengangkat tutup kayunya dengan perasaan campur aduk antara kerinduan, kepedihan, dan sebuah tekad bulat yang baru saja tumbuh di hatinya. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan benda-benda yang menjadi saksi bisu perjuangan darah dan air matanya demi masa depan anaknya. Benda-benda itu adalah senjata terakhir yang ia miliki untuk menghancurkan tembok kesombongan yang telah memenjarakan jiwa Bima selama bertahun-tahun. Bapak tua itu menyusun setumpuk kartu catatan medis, klinik donor darah di atas lantai tanah, menatap satu persatu tanggal pendaftarannya. Kartu-kartu yang sudah menguning itu mencatat nama lengkapnya dan jumlah darah yang rutin ia jual setiap bulan selama 12 tahun. Uang dari hasil penjualan darah itulah yang membiayai seluruh pendidikan Bima dari tingkat dasar hingga pemuda itu lulus menjadi sarjana sukses. Bima selalu mengira bahwa biaya pendidikannya ditanggung oleh Yayasan Amal, padahal semua kemewahan itu dibayar lunas dengan darah ayahnya yang terkuras. Di samping tumpukan kartu donor darah itu, Bapak Sudirman juga mengeluarkan sepotong seragam sekolah dasar yang sudah sangat lusuh dan robek. Seragam kusam itu adalah baju pertama yang ia belikan untuk Bima dari hasil menabung uang sisa penjualan darah selama beberapa bulan. Ia mengusap kain kasar itu dengan penuh kelembutan, membayangkan wajah ceria Bima kecil saat pertama kali memakai seragam tersebut pergi sekolah. Kenangan manis itu menguatkan tekadnya bahwa kebenaran ini tidak boleh mati. Ia harus mengembalikan Bima kecilnya yang telah hilang ditelan keangkuhan. Sepanjang malam Bapak Sudirman tidak memejamkan mata sedikit pun. Ia terus memandangi barang-barang kenangan itu dengan air mata yang mengering. Ia sedang mempersiapkan mental dan hatinya untuk menghadapi hari esok yang pasti akan menjadi hari paling berat sepanjang sejarah kehidupannya. Ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran ini di depan banyak orang akan mempermalukan Bima,
dan menghancurkan citra pemuda itu sebagai yatim piatu. Namun ia harus melakukannya untuk menyelamatkan jiwa anaknya dari jurang kesombongan yang lebih dalam yang bisa menghancurkan masa depan pemuda itu. Menjelang fajar menyingsing, bapak tua itu membungkus rapi kartu donor darah dan seragam lusuh itu dengan selembar kain batik usang kesayangannya. Ia mengikat bungkusan itu kuat-kuat lalu mendekapnya di dada, seolah-olah sedang memeluk roh keberanian yang dikirimkan oleh leluhurnya semalam. Ia berdoa kepada Sang Pencipta memohon kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di halaman rumah esok pagi. Ia siap berdiri tegak bukan sebagai pembantu rendahan, melainkan sebagai seorang ayah sejati yang menuntut kembali kehormatan dari anak kandungnya sendiri. Suara ayam jantan berkokok dari kejauhan, memecah keheningan fajar menandakan bahwa hari penentuan yang sangat menegangkan itu akhirnya telah tiba juga. Bapak Sudirman bangkit berdiri melangkah keluar dari biliknya dengan tatapan mata yang tajam dan langkah kaki yang jauh lebih mantap. Ia tidak lagi merasa takut pada ancaman pengusiran atau kehilangan tanah warisan karena ia tahu nilai dirinya jauh lebih berharga darinya. Hari ini Desa Karanganyar akan menjadi saksi bisu dari terungkapnya rahasia terbesar yang telah lama terkubur rapat di bawah atap rumah tuanya. Matahari pagi perlahan naik dari ufuk timur memancarkan sinar keemasan yang menembus kabut tipis di atas hamparan sawah Desa Karanganyar yang damai. Bapak tua itu meletakkan bungkusan kain batiknya di atas meja dapur menyeduh secangkir kopi hitam pahit untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Ia duduk menanti dengan sabar membiarkan waktu perlahan merayap menuju detik-detik yang akan mengubah jalan hidup keluarganya untuk selama-lamanya. Di sudut hatinya yang paling dalam ia hanya berharap agar Bima bisa kembali menyadari kesalahan besarnya setelah rahasia ini terungkap nanti. Pagi itu matahari bersinar terang menyinari halaman rumah kayu Bapak Sudirman yang sudah disapu bersih sejak subuh tadi olehnya. Beberapa buah kursi bambu tambahan telah disiapkan di teras depan untuk menyambut kedatangan para tamu penting dari kota besar tersebut. Bima tampak sangat sibuk mengatur letak meja dan merapikan tumpukan dokumen tebal yang berisi surat perjanjian penyerahan hak tanah warisan. Pemuda itu mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang terlihat sangat mewah memancarkan aura kesombongan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ia terus-menerus melihat jam tangan emasnya menunggu kedatangan kepala desa beserta para saksi, dengan perasaan yang sangat tidak sabar. Warga Desa Karanganyar mulai berkumpul di balik pagar kayu rumah Bapak Sudirman dengan rasa penasaran yang sangat besar memenuhi dada. Mereka mendengar desas-desus bahwa hari ini rumah peninggalan leluhur itu akan resmi dijual kepada pengusaha kaya dari kota besar. Beberapa ibu-ibu berbisik-bisik membicarakan nasib malang bapak tua itu yang akan kehilangan tempat tinggal satu-satunya di sana. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah masuk ke pekarangan rumah karena takut akan kemarahan Bima yang arogan. Mereka hanya bisa mengawasi dari kejauhan dengan tatapan iba yang sangat mendalam terhadap penderitaan tetangga yang paling mereka hormati tersebut. Tepat pada pukul 9 pagi rombongan mobil mewah rekan bisnis Bima kembali memasuki pelataran rumah dengan suara mesin menderu nyaring. Debu jalanan kembali beterbangan mengotori udara pagi yang segar membuat warga desa yang menonton terpaksa menutup hidung mereka dengan kain. Tidak lama kemudian kepala desa datang menggunakan sepeda kumbangnya disusul oleh Mbah Karyo yang berjalan perlahan menggunakan tongkat kayu bututnya. Kedatangan para tokoh masyarakat itu menambah suasana tegang di halaman rumah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu sebuah peristiwa. Bima menyambut tamu-tamunya dengan senyum lebar yang penuh kepalsuan mempersilakan mereka duduk di kursi bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Bima segera membuka map kulit berwarna coklat yang ia bawa membeberkan surat perjanjian di atas meja kayu di hadapan semua. Ia menjelaskan dengan nada suara yang sangat percaya diri bahwa semua persyaratan hukum untuk memindahtangankan tanah ini sudah sangat lengkap. Kepala desa membaca dokumen tersebut dengan kening berkerut merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara pemuda ini memperlakukan ayahnya. Namun sebagai pejabat desa, ia tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak pengesahan dokumen yang sudah ditandatangani pihak pembeli. Bima kemudian meminta kepala desa untuk segera meresmikan surat itu agar proyek pembangunan gudang besar bisa segera dilaksanakan secepat mungkin. Sebelum kepala desa membubuhkan stempel resmi, Bima menyadari bahwa ia membutuhkan satu tanda tangan pelepasan hak dari penghuni lama rumah.
Dengan nada suara yang sangat keras dan tidak sopan, pemuda itu memanggil nama ayahnya, menyuruh lelaki tua itu segera keluar. Bima berteriak mengatakan agar pembantu tua itu cepat datang membawa pena dan membubuhkan cap jempol di atas kertas perjanjian tersebut. Para tamu dari kota saling berpandangan merasa sedikit risih melihat cara Bima yang sangat kasar memperlakukan seorang lelaki tua renta. Warga desa yang mendengar teriakan itu semakin merapatkan barisan di pagar menahan amarah yang kian memuncak di dalam dada mereka. Dari balik pintu kayu yang berderit pelan muncullah sosok Bapak Sudirman melangkah keluar dengan tatapan mata yang sangat tajam menyala. Ia tidak berjalan gontai seperti biasanya, melainkan melangkah dengan dada tegap layaknya seorang ksatria tua yang siap menghadapi pertempuran terakhirnya. Kedua tangannya memeluk erat sebuah bungkusan kain batik usang yang ia siapkan sejak subuh tadi, mendekapkannya tepat di depan dadanya. Seluruh mata yang berada di halaman rumah itu tertuju padanya, merasakan ada sebuah energi besar yang memancar dari tubuh rentanya. Suasana mendadak menjadi sangat hening, seolah-olah alam semesta ikut menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh lelaki itu. Melihat ayahnya keluar membawa bungkusan aneh, Bima mendengus kesal dan segera membentaknya dengan suara yang sangat lantang memecah keheningan pagi. Ia menyuruh lelaki tua itu meletakkan barang rongsokan tersebut dan segera menandatangani surat penyerahan tanah tanpa banyak membuang waktu lagi. Rati yang duduk menyilangkan kaki di kursi bambu ikut menimpali dengan nada meremehkan, menyebut bapak mertuanya sebagai orang gila harta. Ia mengatakan bahwa bapak tua itu pasti ingin meminta pesangon tambahan sebelum bersedia pergi meninggalkan gubuk reot yang sudah usang. Ucapan kasar wanita kota itu membuat Mbah Karyo yang duduk di sudut teras mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan emosi jiwanya. Namun Bapak Sudirman sama sekali tidak mempedulikan hinaan kejam yang dilontarkan oleh anak dan menantunya di depan banyak orang tersebut. Ia berjalan tenang mendekati meja kayu tempat surat perjanjian itu dibentangkan, lalu berdiri tegak menatap mata Bima dengan sangat dalam. Dengan suara yang tenang, namun bergetar penuh wibawa, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menempelkan cap jempolnya di sana. Ia menegaskan bahwa tanah dan rumah ini adalah peninggalan suci keluarganya yang tidak akan pernah ia serahkan kepada pembohong besar. Kata-kata bapak tua itu membuat seluruh tamu yang hadir terkejut setengah mati dan saling berbisik mempertanyakan makna ucapan tegasnya. Rekan-rekan bisnis Bima yang berasal dari kota tampak sangat kebingungan melihat penolakan keras dari lelaki yang disebut pembantu itu. Seorang pria berkacamata tebal yang merupakan investor utama proyek gudang tersebut bertanya kepada Bima, mengapa urusan ini menjadi sangat rumit. Ia merasa tertipu karena Bima sebelumnya menjamin bahwa tidak ada pihak keluarga atau penghuni yang akan menghalangi proses pembebasan lahan. Bima mulai berkeringat dingin, wajahnya memerah menahan malu sekaligus marah, karena rencananya yang sempurna tiba-tiba hancur di depan mata. Ia menatap ayahnya dengan penuh kebencian, bersiap mengusir lelaki tua itu dengan paksa jika tidak segera menuruti semua kemauannya sekarang. Rati segera berdiri dari tempat duduknya menunjuk-nunjuk wajah Bapak Sudirman. Dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian sangat mahal. Ia berteriak histeris menuduh lelaki tua itu sengaja mencari gara-gara untuk mempermalukan suaminya di hadapan para kolega bisnis terhormat. Wanita angkuh itu memanggil para supir mobil mewah menyuruh mereka menyeret bapak tua itu keluar dari pekarangan rumah saat itu. Namun kepala desa segera berdiri menghalangi tindakan kasar tersebut, menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan di wilayah desa yang dipimpinnya. Kepala desa meminta semua pihak untuk tenang dan memberikan kesempatan kepada Bapak Sudirman untuk menjelaskan alasan penolakannya secara lebih jelas. Mengabaikan keributan yang terjadi, Bapak Sudirman dengan sangat perlahan meletakkan bungkusan kain batik usangnya tepat di tengah-tengah meja kayu. Tangan kasarnya yang bergetar hebat mulai membuka ikatan kain tersebut, satu persatu membuka tabir rahasia yang tersembunyi belasan tahun. Semua orang yang hadir di teras rumah itu menahan napas mendekatkan wajah mereka untuk melihat apa isi dari bungkusan misterius. Bima menatap bungkusan itu dengan dahi berkerut, tidak mengenali benda apa yang sebenarnya sedang dipamerkan oleh ayahnya di hadapan tamunya. Ketika kain batik itu terbuka sepenuhnya, terhamparlah setumpuk kartu kertas yang sudah menguning dimakan usia beserta sebuah baju seragam lusuh.
Bapak tua itu kemudian menyebarkan kartu-kartu catatan medis tersebut ke seluruh permukaan meja, agar semua orang bisa membacanya jelas. Mata rekan bisnis Bima melebar saat membaca tulisan klinik donor darah beserta nama lengkap Bapak Sudirman yang tertera di sana. Mereka melihat ratusan catatan tanggal pengambilan darah yang dilakukan secara rutin setiap bulan tanpa henti selama 12 tahun lamanya. Di setiap kartu itu terdapat keterangan bahwa uang kompensasi langsung ditransfer ke sebuah rekening yang digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Bukti fisik itu berbicara jauh lebih lantang daripada ribuan kata-kata membuat semua orang yang membacanya merinding hebat seketika itu. Bima mematung menatap kartu-kartu usang itu, dengan pandangan mata yang kosong dan napas yang tiba-tiba terasa sangat sesak. Tangannya gemetar saat memungut salah satu kartu medis membaca nama ayahnya dan tanggal yang bertepatan dengan masa-masa pendaftaran sekolahnya. Selama ini ia selalu membanggakan diri mendapat beasiswa penuh dari sebuah yayasan amal anonim, karena kecerdasannya yang luar biasa tinggi. Ia tidak pernah mencari tahu siapa dermawan di balik yayasan tersebut, karena merasa dirinya memang pantas mendapatkan semua kemewahan itu. Kini kenyataan pahit menghantam wajahnya menyadarkan bahwa yayasan amal anonim itu sebenarnya tidak pernah ada di dunia ini selain ayahnya. Dengan suara parau yang menyayat hati Bapak Sudirman, memecah keheningan menjelaskan kepada seluruh hadirin tentang asal-usul uang pendidikan Bima. Ia menceritakan bahwa setiap tetes keringat dan darah di tubuhnya telah ia jual demi memastikan anak tunggalnya bisa bersekolah tinggi. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya di balik nama yayasan palsu agar anaknya tidak merasa malu atau terbebani dengan kemiskinan orang tuanya. Ia rela menahan lapar dan sakit bertahun-tahun di desa ini, demi melihat Bima hidup nyaman dan sukses di kota. Penjelasan yang sangat jujur itu membuat beberapa warga desa yang mengawasi dari balik pagar mulai menitikkan air mata penuh haru. Untuk membuktikan ucapannya, Bapak Sudirman perlahan menggulung lengan kemeja panjangnya yang lusuh hingga sebatas siku tangan kanan dan lengan kirinya. Di bawah sinar matahari pagi yang terang benderang terlihatlah kulit keriputnya yang dipenuhi oleh ratusan bekas tusukan jarum yang menghitam. Bekas luka itu membentuk pola mengerikan yang menceritakan ribuan penderitaan dan pengorbanan tanpa batas dari seorang ayah untuk anak lelakinya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi membiarkan angin pagi menyapu luka-luka lamanya yang kini terbuka lebar di hadapan banyak orang. Para tamu dari kota menutup mulut mereka karena merasa ngeri sekaligus sangat takjub melihat bukti pengorbanan yang begitu luar biasa. Bima melangkah mundur perlahan, kakinya terasa lemas tak bertulang saat melihat langsung bekas-bekas jarum di lengan tua ayah kandungnya. Hancur sudah seluruh tembok kesombongan dan keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun di kota besar dalam hitungan detik saja. Ia menyadari bahwa darah yang mengalir di nadinya, daging yang menempel di tulangnya dan kesuksesan yang ia banggakan adalah palsu. Semua itu berasal dari tetesan darah lelaki tua malang yang baru saja ia hina, dan ia sebut sebagai pembantu rendahan. Rasa bersalah yang sangat luar biasa besar tiba-tiba menghantam dadanya, membuat pemuda angkuh itu sulit bernapas dan menelan ludah. Belum selesai keterkejutan semua orang, Bapak Sudirman mengangkat seragam sekolah dasar yang sudah sangat lusuh dan robek dari atas meja. Ia menempelkan kain kasar itu ke dadanya, meneteskan air mata hangat yang tidak bisa lagi ia bendung di pelupuk matanya. Ia berkata lirih bahwa ini adalah baju pertama yang ia beli dengan uang darahnya agar Bima bisa tersenyum pergi belajar. Ia mengingatkan Bima betapa bangganya pemuda itu saat memakai baju ini berlari-lari di halaman rumah yang kini hendak dijualnya. Mendengar kenangan masa kecil itu, dada Bima bergemuruh kencang, wajahnya pucat pasi menyadari betapa durhaka dan kejamnya ia selama ini. Para rekan bisnis Bima yang sejak tadi dia mendengarkan perlahan-lahan mengemasi dokumen dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerja. Investor utama yang berkacamata tebal menatap Bima dengan pandangan sangat jijik, menggelengkan kepalanya merasa muak dengan moral pemuda sombong tersebut. Ia berkata dengan nada tegas bahwa perusahaannya tidak akan pernah bekerja sama dengan manusia yang berani mengkhianati darah dagingnya sendiri. Ia menambahkan bahwa seseorang yang tega menipu dan membuang ayah kandungnya demi uang pasti akan dengan mudah mengkhianati rekan bisnisnya. Keputusan sepihak itu menghancurkan seluruh rencana bisnis Bima, melenyapkan proyek bernilai ratusan juta dalam sekejap mata di halaman rumah tua. Mbah Karyo yang sedari tadi duduk diam,
Akhirnya bangkit berdiri melangkah mendekati meja kayu dengan tongkatnya yang berbunyi ketuk-ketuk. Ia memandang Bima dengan tatapan penuh kekecewaan lalu menasihati pemuda itu bahwa setinggi apapun burung terbang, ia pasti membutuhkan sarang. Ia menegaskan bahwa harta benda tidak akan bisa membeli surga yang terletak di bawah telapak kaki orang tua yang merawatnya. Kepala desa pun ikut menimpali menyatakan bahwa secara moral dan hukum adat, Bima tidak pantas mengklaim tanah warisan yang sakral. Suara para tetua desa itu menggema di udara pagi menegaskan bahwa kebenaran selalu menemukan jalan untuk mengalahkan keserakahan manusia fana. Rati yang sedari tadi banyak bicara kini terdiam membisu, wajahnya yang dipenuhi riasan tebal terlihat sangat pucat dan menahan malu. Ia tidak berani menatap wajah para rekan bisnis suaminya yang sangat kaya raya karena merasa kedok kebohongan mereka telah terbongkar. Istri angkuh itu menundukkan kepalanya dalam-dalam merutuki nasib sial yang membawanya datang ke desa ini untuk dipermalukan secara terbuka. Ia menarik ujung kemeja suaminya dengan gemetar meminta agar mereka segera pergi dari tempat terkutuk yang menghancurkan reputasi sosial mereka. Namun Bima tidak merespon tarikan istrinya. Ia hanya berdiri mematung seperti sebuah patung batu yang kehilangan ruh dan nyawa kehidupannya. Tanpa mengucapkan salam perpisahan, rombongan tamu penting dari kota itu melangkah pergi meninggalkan halaman rumah menuju mobil mewah mereka masing. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras menandakan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap kebohongan Bima yang hampir saja merugikan perusahaan. Mesin mobil menderu kencang meninggalkan pekarangan rumah Bapak Sudirman dengan membawa pergi seluruh ambisi dan keserakahan yang sempat mengotori desa. Debu mengepul di udara perlahan-lahan tersapu oleh angin pagi menyisakan keheningan yang sangat canggung di antara anak dan ayah. Bima menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, karier, kehormatan dan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini mendongkrak status sosialnya. Di luar pagar, warga desa Karanganyar tidak berteriak atau bersorak-sorai, merayakan kekalahan pemuda angkuh tersebut karena mereka merasa kasihan. Beberapa ibu-ibu hanya menggelengkan kepala meratapi betapa hancurnya moral anak muda zaman sekarang yang dibutakan oleh gemerlapnya harta dunia. Para bapak berbisik pelan mendoakan agar Bapak Sudirman diberikan ketabahan dan kesehatan yang panjang setelah melewati penderitaan batin yang hebat. Tidak ada caci maki kasar yang terlontar, hanya tatapan penuh penyesalan dan teguran bisu yang menusuk tajam ke ulu hati mereka. Sikap tenang warga desa justru memberikan hukuman mental yang jauh lebih berat bagi Bima daripada pukulan fisik atau siksaan badan. Bima benar-benar hancur oleh rasa malu yang luar biasa besar. Ia tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya untuk menatap dunia. Lidahnya terasa keluh, tidak ada satu patah kata pun yang bisa keluar dari tenggorokannya untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia tahu bahwa kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menebus ribuan tetes darah yang telah ia buang sia-sia. Ia berjalan gontai mendekati meja kayu, menyentuh pelan seragam sekolah usangnya, lalu meneteskan air mata penyesalan yang terlambat sangat jauh. Hukuman terberat bagi seorang pendosa bukanlah kemarahan, melainkan kenyataan pahit bahwa ia tidak lagi memiliki tempat pulang di dunia ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, pemuda yang hancur hatinya itu berbalik badan, melangkah perlahan menuju mobil mewahnya yang terparkir. Ratih mengekor di belakangnya dengan langkah tergesa-gesa menutupi wajahnya, menggunakan sapu tangan sutra untuk menghindari tatapan warga desa sekitar. Tidak ada ucapan selamat tinggal, tidak ada perdebatan lanjutan, semuanya berakhir dalam keheningan yang menyayat hati dan menguras air mata. Bapak Sudirman hanya berdiri diam di teras rumah, membiarkan anak sematawayangnya pergi membawa serta rasa penyesalan yang akan abadi. Lelaki tua itu tidak menahan langkah Bima, karena ia tahu luka ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa disembuhkan. Mobil hitam mengkilap itu akhirnya melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah Bapak Sudirman, menjauh dari desa Karanganyar untuk selama-lamanya kini. Suara deru mesinnya perlahan memudar ditelan oleh luasnya hamparan sawah hijau yang membatasi kehidupan desa dan keangkuhan kehidupan kota besar. Angin berhembus lembut menyapu halaman rumah yang kembali tenang, menghapus jejak-jejak roda mobil yang membawa pergi masalah dan penderitaan. Bapak Sudirman menatap ujung jalan dengan perasaan yang sangat lega. Bebannya selama belasan tahun akhirnya terangkat terbang bersama debu jalanan.
Rahasia darahnya kini telah kembali ke pangkuan semesta, membiarkan rumah tuanya bernapas lega kembali menikmati sisa hari dalam kedamaian mutlak. Bapak tua itu perlahan mengumpulkan kembali kartu-kartu donor darah dan seragam lusuh Bima yang berserakan di atas meja kayu. Ia melipat kain batik itu dengan sangat rapi dan penuh kelembutan, seolah-olah sedang membungkus kenangan manis yang tidak ternilai. Hatinya tidak lagi merasakan kebencian, melainkan sebuah kelegaan luar biasa, karena kebenaran telah membebaskan jiwa anaknya dari belenggu kebohongan kotor. Ia percaya bahwa kejadian hari ini akan menjadi pelajaran paling berharga bagi Bima, meskipun mereka mungkin tidak akan pernah bertemu. Dengan langkah ringan ia membawa bungkusan itu masuk ke dalam rumah, kembali ke bilik kecilnya yang selalu setia menyimpan rahasia. Mbah Karyo dan kepala desa menghampiri Bapak Sudirman, menepuk pundaknya dengan sangat lembut, memberikan dukungan moral yang sangat ia butuhkan. Mereka mengagumi ketegaran hati lelaki tua itu yang mampu menghadapi badai cobaan dengan sangat tenang tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun. Mbah Karyo tersenyum bijak mengatakan bahwa pohon yang akarnya kuat tidak akan pernah tumbang meskipun diterjang angin topan yang ganas. Bapak Sudirman membalas senyuman sahabat sejatinya itu, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran mereka di saat-saat paling menentukan hidupnya. Kini ia bisa melanjutkan sisa usianya di rumah peninggalan leluhur ini tanpa ada lagi rasa takut yang menghantui setiap malamnya. Setelah kepergian Bima dan istrinya, suasana desa Karanganyar perlahan-lahan kembali normal seperti sedia kala tanpa ada lagi ketegangan. Rumah kayu tua milik Bapak Sudirman seolah-olah ikut bernapas lega setelah terbebas dari ancaman pembongkaran yang mengerikan. Debu-debu kesombongan yang sempat mengotori pekarangan rumah kini telah tersapu bersih oleh hembusan angin siang yang menyejukkan. Kehidupan desa yang tenang dan damai kembali merengkuh setiap sudut perkampungan, membawa kedamaian hakiki bagi seluruh warga desa. Bapak Sudirman berdiri di teras rumahnya, menyunggingkan senyum tulus yang sudah belasan tahun lamanya menghilang dari wajah rentanya. Beban berat yang selama ini menghimpit dada Bapak Sudirman akhirnya terangkat sepenuhnya, membiarkan jiwanya terbang bebas bagaikan burung. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa rindu yang menyiksa ataupun kebohongan yang harus ia tutupi dari seluruh dunia. Rahasia besar tentang pengorbanan darahnya kini telah menjadi cerita masa lalu yang menguatkan pijakan kakinya di bumi ini. Ia melangkah santai menuju halaman samping, mengambil sapu lidi kesayangannya untuk kembali membersihkan sisa-sisa debu dari tanah. Pekerjaan sederhana ini terasa sangat menyenangkan karena ia tahu tidak ada lagi orang yang akan merampas rumah tuanya. Para pemuda desa Karanganyar yang sejak pagi menyaksikan peristiwa mengharukan itu kini berbondong-bondong mendatangi rumah Bapak Sudirman. Mereka datang membawa bambu panjang, genteng baru, dan peralatan pertukangan untuk membantu memperbaiki bagian atap rumah yang bocor. Tanpa diminta, para pemuda tangguh itu memanjat ke atas atap mengganti kayu-kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Mereka bekerja sambil bernyanyi riang, menciptakan suasana kebersamaan yang sangat hangat dan menghidupkan kembali nyawa rumah tua tersebut. Bapak Sudirman merasa sangat terharu melihat kebaikan hati anak-anak muda desa yang memperlakukannya layaknya ayah mereka sendiri. Tidak hanya para pemuda, kaum ibu di desa itu juga berdatangan membawa berbagai macam makanan ke dapur rumah. Ada yang membawa sepiring pisang goreng hangat, sebaskom sayur lodeh segar, hingga beberapa potong ayam kampung panggang lezat. Mereka menata makanan-makanan tersebut di atas meja kayu Bapak Sudirman, dengan senyum ramah yang memancarkan ketulusan hati. Warga desa ingin memastikan bahwa bapak tua yang sangat baik hati ini tidak pernah merasa kesepian atau kelaparan. Kehadiran para tetangga ini membuktikan bahwa keluarga sejati tidak selalu terikat oleh darah melainkan oleh rasa kepedulian. Meskipun diperlakukan dengan sangat istimewa, Bapak Sudirman tetap merendah dan menolak untuk dikasihani oleh warga desa yang datang. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang diberikan oleh tetangga-tetangganya tersebut. Hatinya yang dulu kosong dan dingin kini terasa penuh sesak oleh kehangatan cinta kasih dari orang-orang sekelilingnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah kehilangan anak kandungnya, ia justru mendapatkan puluhan anak baru dari desa ini. Kebahagiaan sejati ternyata selalu bersembunyi di balik kesederhanaan dan rasa syukur yang tidak pernah putus kepada Sang Pencipta. Menjelang sore hari, rutinitas kehidupan desa mulai berjalan lambat diiringi suara kicauan burung yang kembali menuju sarang mereka.
Bapak Sudirman mengambil ember kayunya dan berjalan perlahan menuju sumur tua di belakang rumah untuk menimba air jernih. Suara kerek sumur yang berderit nyaring terdengar bagaikan alunan musik merdu yang menemani senja di desa Karanganyar tercinta. Ia menarik tali sumur dengan tenaga yang tersisa, membasuh wajahnya dengan air dingin yang menyegarkan seluruh pori-pori. Kesegaran air sumur ini seakan-akan membersihkan sisa-sisa kesedihan yang sempat mengendap di dasar hatinya selama ini. Langit sore perlahan-lahan berubah warna menjadi jingga keemasan, memantulkan cahaya indah di atas atap-atap rumah warga. Asap putih mengepul dari cerobong-cerobong dapur, menandakan bahwa para ibu sedang sibuk menyiapkan hidangan makan malam keluarga. Suasana desa yang damai ini selalu menjadi pemandangan favorit Bapak Sudirman sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di sini. Ia duduk di lincak bambu bawah pohon mangga, membiarkan semilir angin sore membelai rambut putihnya yang mulai menipis. Tidak ada lagi rasa cemas menanti kedatangan seseorang dari ujung jalan, karena ia telah melepaskan semuanya hari ini. Memasuki waktu petang, Bapak Sudirman beranjak menuju dapur untuk menyalakan tungku api menggunakan ranting-ranting kering yang dikumpulkannya. Ia menanak nasi putih yang dicampur dengan sedikit potongan ubi jalar, makanan kesukaannya sejak masa muda yang susah. Aroma wangi ubi yang direbus bersama beras menyebar ke seluruh ruangan dapur, mengundang selera makan yang sangat besar. Meskipun hanya hidangan sederhana buatan sendiri malam ini, Bapak Sudirman merasa makanannya akan terasa jauh lebih nikmat sekali. Tidak ada lagi tekanan batin atau tatapan merendahkan yang merusak suasana hatinya saat menikmati karunia dari alam semesta. Setelah makanan siap, bapak tua itu membawanya ke teras depan rumah, duduk bersila di atas tikar pandan kesayangannya. Ia menyuap nasi ubi hangat itu, dengan pelan mengunyahnya penuh rasa syukur sembari menatap bintang-bintang di langit. Suara jangkrik mulai bersahutan dari semak-semak sekitar pekarangan, menyajikan konser alam yang sangat menenangkan jiwa dan raga. Ia makan dengan sangat lahap, menghabiskan seluruh makanan di piringnya tanpa menyisakan satu butir nasi pun malam ini. Malam ini adalah malam pertama dalam belasan tahun di mana ia bisa makan dengan hati yang benar-benar damai. Selesai makan, Bapak Sudirman membereskan piring kotornya, lalu kembali masuk ke dalam bilik kecil tempat ia menyimpan rahasia. Ia menatap kotak kayu usang yang kini sudah kembali terkunci rapat, menyimpan kenangan masa lalu yang sangat bersejarah. Ia tidak lagi merasa sedih saat melihat kotak itu, melainkan merasa bangga karena telah menjalankan tugasnya sebagai ayah. Pengorbanan darahnya selama belasan tahun tidaklah sia-sia, karena ia telah membuktikan bahwa cinta orang tua tiada batasnya. Ia tersenyum lega mengusap tutup kotak kayu itu perlahan, lalu mematikan lampu minyak di bilik kecilnya yang damai. Tepat ketika Bapak Sudirman sedang bersantai di ruang tamu, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar rumah kayunya. Rupanya Mbah Karyo datang berkunjung, membawa secarik bungkusan daun pisang berisi tempe mendoan hangat dan sedikit tembakau linting. Sahabat sejatinya itu tersenyum lebar, menampakkan giginya yang sudah banyak tanggal, menyapa Bapak Sudirman dengan nada sangat ceria. Kedatangan Mbah Karyo selalu membawa kehangatan tersendiri, membuat suasana rumah tua itu terasa semakin hidup dan penuh tawa. Mereka berdua segera duduk di teras depan, bersiap menikmati malam yang panjang dengan secangkir teh panas dan cerita. Dalam obrolan santai malam itu, Mbah Karyo bertanya pelan tentang perasaan Bapak Sudirman terhadap Bima setelah kejadian tadi. Dengan senyum teduh, bapak tua itu menjawab bahwa ia sudah memaafkan seluruh kesalahan anaknya dan tidak menyimpan dendam. Ia menyadari bahwa kemarahan hanya akan menjadi racun yang merusak jiwanya sendiri di sisa umurnya yang semakin singkat. Ia membiarkan Bima menempuh jalan hidupnya sendiri, menanggung akibat dari kebohongannya dan belajar dari kerasnya tamparan kenyataan dunia. Doa seorang ayah akan selalu menyertai langkah anaknya, meskipun anak itu telah melukai hatinya dengan sangat dalam sekali. Mendengar jawaban bijak tersebut, Mbah Karyo mengangguk setuju dan menepuk bahu Bapak Sudirman dengan perasaan sangat kagum sekali. Ia mengatakan bahwa ketegaran hati sahabatnya itu telah menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penduduk desa mulai hari ini. Warga desa kini semakin menghormati Bapak Sudirman bukan karena ia kaya raya, melainkan karena ia memiliki keluhuran budi. Mbah Karyo menambahkan bahwa harta paling berharga di dunia ini adalah hati yang lapang dan jiwa yang selalu bersyukur. Percakapan dua lelaki tua itu mengalir penuh makna,
diiringi hembusan angin malam yang membawa aroma bunga melati bermekaran. Malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar, dengan kegelapan yang dihiasi oleh jutaan bintang gemerlap di hamparan langit luas. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup dari arah hutan kecil di pinggir desa menambah nuansa pedesaan yang kental. Bapak Sudirman dan Mbah Karyo masih asyik menikmati teh seduhan mereka, sesekali tertawa mengingat masa muda yang indah. Beban masa lalu benar-benar telah menguap ke udara, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kesedihan di hati. Rumah kayu ini kini menjadi tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi penghuninya untuk menghabiskan sisa waktu. Di sela-sela tawanya, Bapak Sudirman sesekali masih mengingat wajah ceria Bima ketika anak itu masih kecil dahulu. Ia memilih untuk menyimpan kenangan indah tentang Bima kecil yang lugu, dan mengubur bayangan Bima dewasa yang angkuh. Baginya anak lelakinya yang manis telah lama pergi, dan pemuda sombong tadi pagi hanyalah orang asing yang tersesat. Cara berpikir seperti ini sangat membantunya untuk merelakan kepergian Bima tanpa harus merasakan sakit hati yang berkepanjangan lagi. Ia ikhlas menyerahkan jalan takdir Bima kepada penguasa semesta yang maha adil dalam menentukan jalan hidup setiap makhluk ciptaannya. Sejak peristiwa besar itu, rumah Bapak Sudirman tidak pernah lagi sepi dari kunjungan warga desa yang peduli padanya. Anak-anak kecil sering datang bermain di halaman rumahnya yang luas, berlarian mengejar kupu-kupu di sore hari. Pemuda desa bergantian membawakan kayu bakar, jatah air bersih hingga sayuran segar dari kebun mereka tanpa pernah absen. Bapak Sudirman kini menjadi sosok ayah angkat bagi seluruh pemuda desa yang sangat menghormati nilai luhur dan pengorbanannya. Ia tidak pernah merasa sendirian karena cinta yang ia tanam telah tumbuh berbunga mekar di hati banyak orang. Untuk mengisi waktu luangnya, Bapak Sudirman mulai mengajari anak-anak muda di desa cara menganyam tikar pandan tradisional. Ia menularkan keterampilan tangannya agar budaya leluhur ini tidak punah ditelan kemajuan zaman yang semakin modern dan serba cepat. Teras rumah kayunya kini berubah menjadi tempat berkumpul yang asyik, penuh dengan canda tawa para pemuda yang belajar menganyam. Ia sangat menikmati peran barunya sebagai guru tua yang mewariskan ilmu berguna bagi generasi penerus di desa kecilnya. Kehidupan barunya ini jauh lebih berwarna dan bermakna dibandingkan saat ia hanya diam meratapi nasib buruknya sendirian. Rumah yang dulunya sunyi senyap kini selalu dihiasi oleh gelak tawa ceria anak-anak yang belajar di halamannya. Bapak Sudirman seringkali membuatkan mainan dari daun kelapa seperti burung-burungan atau keris mainan untuk menghibur mereka. Ia melihat wajah anak-anaknya dalam setiap senyuman riang yang dipancarkan oleh bocah-bocah kecil dari desa tersebut. Hatinya sangat damai melihat halamannya kembali hidup menjadi tempat yang menyenangkan bagi banyak orang tanpa membedakan status sosial. Rumah kayu tua ini pada akhirnya berhasil memenuhi takdir aslinya sebagai tempat bernaung yang memancarkan kehangatan tiada tara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, musim kemarau yang panjang dan kering akhirnya perlahan-lahan mulai berakhir. Awan hitam tebal mulai berkumpul di atas langit. Desa Karanganyar menandakan datangnya musim penghujan yang sangat dinanti-nantikan. Titik-titik air hujan pertama mulai jatuh menyirami tanah persawahan yang retak-retak membawa aroma petricor yang menenangkan. Bapak Sudirman berdiri di ambang pintu rumahnya menengadahkan tangan merasakan tetesan air hujan yang sejuk membasahi telapak tangannya. Musim hujan selalu membawa harapan baru bagi para petani dan kehidupan yang lebih subur di tanah desa ini. Hujan turun dengan lebatnya mencuci bersih genteng-genteng rumah Bapak Sudirman dan menyapu sisa-sisa debu di pekarangannya. Suara gemiricik air hujan yang jatuh dari atap rumah terdengar seperti nyanyian alam yang merdu meninabobokan seluruh desa. Bapak tua itu duduk di teras depan menikmati secangkir kopi panas sambil melihat tanaman di halamannya kembali segar. Hujan deras ini seolah-olah ikut membersihkan seluruh kenangan buruk dan rasa sakit yang pernah terjadi di tempat ini. Alam semesta sedang memulihkan diri, menghapus jejak-jejak kesombongan manusia dan menggantinya dengan kesejukan rahmat yang sangat melimpah. Keesokan paginya udara terasa sangat sejuk dan segar. Daun-daun pepohonan tampak hijau mengkilap sisa mandian hujan semalam. Bapak Sudirman bangun dengan perasaan yang sangat bugar, badannya tidak lagi terasa pegal dan napasnya jauh lebih ringan. Ia berjalan keliling halamannya melihat tunas-tunas baru yang mulai bermunculan dari tanah basah, menyimbolkan kehidupan yang terus berlanjut.
Tidak peduli seberapa berat cobaan yang datang, kehidupan akan selalu menemukan cara untuk kembali bangkit dan tumbuh indah. Ia tersenyum menatap mentari pagi yang bersinar malu-malu dari balik awan putih yang berarak pelan di langit. Menjelang siang, Bapak Sudirman kembali melakukan rutinitasnya, menyapu halaman yang basah dengan perasaan yang sangat riang dan gembira. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki atau seberapa tinggi jabatan yang diraih. Kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin, kemampuan untuk memaafkan, dan keikhlasan untuk menerima kenyataan hidup dengan hati lapang. Rumah tuanya berdiri tegak dengan kokoh, menjadi saksi bisu dari kekuatan seorang lelaki yang berhasil memenangkan peperangan batinnya. Desa Karanganyar kini menjadi surga kecilnya, tempat di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam damai selamanya. Pada malam yang indah, Bapak Sudirman dan Mbah Karyo kembali duduk di teras menikmati teh panas dan singkong. Angin malam yang sejuk membelai tubuh mereka, membawa aroma tanah basah yang membuat suasana malam itu sangat sempurna. Tidak banyak kata yang terucap di antara kedua sahabat karib itu, hanya keheningan damai yang saling memahami perasaan. Bapak Sudirman menatap langit berbintang, berbisik pelan, mengucapkan syukur atas segala nikmat dan pelajaran hidup yang ia terima. Ia telah menemukan kedamaian utuh. Tidak ada penyesalan yang tersisa dan hatinya benar-benar murni bagaikan embun pagi. Dari jalan setapak di luar pagar, beberapa warga desa berjalan pulang dari surau sambil bertukar sapa yang hangat. Salah seorang tetua desa menatap rumah Bapak Sudirman yang bercahaya temaram, lalu mengucapkan sebuah kalimat bijak penuh makna. Ia tersenyum tipis, merapatkan sarungnya yang menghalau dingin malam, lalu bergumam lirih kepada teman-teman di sebelahnya dengan tenang. Lelaki tua itu berkata dengan suara yang sangat damai, memecah kesunyian malam di jalanan tanah desa Karanganyar tercinta. Darah yang tulus tidak pernah menuntut balas budi, dan ia akan selalu menemukan kedamaiannya sendiri di bawah langit malam.